Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin hadirat jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika hatimu sedang berada dalam kesunyian karena ada orang-orang terkasih dan tersayang, masih terbayang senyum mereka di pelupuk mata, tapi hari ini mereka tak lagi bersama dengan kita, maka bertakbirlah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Bagi yang tak dapat pulang ke kampung halaman karena satu dan lain hal, karena kesulitan ekonomi, bertakbirlah, besarkan Allah dalam hatimu, maka masalah hidup akan terasa kecil. Bagi orang-orang yang dalam kesulitan hidup, bagi hamba-hamba yang dicabut Allah sebagian nikmat, sesungguhnya Allah Maha Sayang. Sengaja sebagian nikmat itu Allah ambil supaya sujud lebih lama, supaya menetes air mata, supaya berdoa lebih khusyuk. Bagi yang masih hidup orang tuanya, maka ciumlah tangannya, peluklah tubuhnya, karena sampai masanya itu semua hanya akan menjadi penyesalan. Ketika mereka masih hidup, berbuatlah sesuai dengan kemampuan. Itulah yang akan menjadi bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang sempat berbakti kepada kedua orang tuanya, maka sesungguhnya sesudah Allah Subhanahu wa taala, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah, engkau wajib menyembah Allah. Setelah Allah langsung kepada kedua orang tua, wa bil walidaini ihsana, berbaktilah kepada kedua orang tua. Andai engkau diberikan kelimpahan rezeki, kau bawa dia ke tanah suci, kau bawa tawaf dan sa'i, mencium hajar aswad, bermunajat di padang Arafah, melontar jumrah haji dan umrah, apakah dapat menebus pekikan teriakannya saat melahirkan engkau ke atas dunia? Apakah dapat menebus berapa kali dia tidak dapat ikut solat berjamaah karena tangisan pekikan anak kecil yang tak berdosa? Hari yang baik, bulan mulia Syawal, bulan kemuliaan, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggantikan hari besar jahiliyah. Kalau dia masih ada, senangkanlah hatinya. Kalau belum mampu untuk membahagiakannya, maka paling tidak jangan menyusahkannya. Ada satu dosa yang akan diterima azabnya di dunia dan di akhirat kelak. Ada orang-orang yang minum khamar tapi hidupnya tenang karena azabnya ditunda sampai pada hari kiamat. Ada orang-orang yang berbuat dosa zina tapi hidupnya tenang karena ditunda Allah azabnya sampai ke neraka jahanam. Tapi ada satu azab yang akan diterima di dunia, di akhirat pun akan menanti azab yang lebih parah dan lebih besar. Itulah orang-orang yang tidak sempat membahagiakan orang tuanya. Man ahashabun nas bi husni suhbati, siapa orang yang paling layak untuk mendapatkan baktiku ya Rasulullah? Kata Nabi, ummuka. Thumma man, siapa lagi? Ummuka. Thumma man, siapa lagi? Ummuka, ibumu. Summaman, siapa lagi ya Rasulullah? Abuka, ayahmu. Begitu Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka. Andai mereka tak lagi ada di alam ini, sempatkanlah untuk datang ke makamnya. Ucapkanlah salam, assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun
Yarhamullahul mustaqdimina wal mustaakhirin. Bacakan Al-Fatihah. Bacakan Qul huwallah 3 kali. Innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an. Qul huwallah itu sama dengan sepertiga Al-Qur'an. Dengan membaca 3 kali berharap mendapatkan keutamaan seperti khatam Al-Qur'an. Andai punya waktu yang lebih panjang, lebih lama, Iqra'u Yasin ala mautakum. Inna likulli syai'in qalbun. Segala sesuatu punya hati. Wa qalbul Qur'an Yasin. Hatinya Al-Qur'an ada Yasin. Iqra'uha ala mautakum. Bacakanlah pada orang yang sudah meninggal dunia. Sesungguhnya pahala bacaan Al-Quran itu sampai kepada mereka. Maka ketika dihadiahkan pahalanya kepada almarhum almarhumah, mudah-mudahan itu mendapat menjadi ganti bakti yang tak dapat dijemput. Menetes air mata darah untuk mengulang, mereka tak akan hidup kembali. Ajarkan anak-anak untuk berbakti kepada mereka, supaya kelak anak mereka pun juga akan berbakti kepada ayah ibunya. Ada pelajaran dengan kata-kata, dengan khutbah, dengan tausiah, dengan ceramah. Tapi ada perbuatan yang langsung menyentuh ke dalam sanubari. Di hari baik, bulan baik, panjatkan doa kepada mereka. Allahumma ja'al kuburahum rawdatan min riyadil jinan. Jadikan kuburnya salah satu dari taman-taman surga. La taj'al kuburahum hufratan min hufarin niran. Jangan jadikan kuburnya salah satu dari lubang neraka. Apapun yang terjadi, katakanlah Allah Maha Besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Jangan kau sangka bahwa apa yang kau bangun, masjid yang besar, pondok pesantren, kau sangka dari hartamu, tetes peluh keringat air matamu, jerih payahmu. Katakan Allahu Akbar. Itu semua karena nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kau bangga dengan tarawihmu 30 malam. Jangan kau angkuh dengan segala macam zakat, wakaf, infak, sedekahmu. Maka katakanlah Allahu Akbar. Maka kau akan merasa bahwa amalmu kecil, yang besar hanya Allah. Kau akan merasa dirimu kerdil, yang agung hanya Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan memasukkan orang ke dalam surga. La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqala habbatin min khardalin min kibrin, ada sombong sebesar biji sawi. Jangan berharap kepada yang besar. Jangan putus asa kepada yang kecil. Jangan terlalu berharap kepada yang ada. Jangan putus harap kepada yang tak ada. Semuanya karunia Allah. Ucapkan di ujung lisanmu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku, yang memiliki kerajaan, kemuliaan, keagungan, kekuasaan hanya Allah. Walahul hamdu, yang layak dipuja dan dipuji hanya Allah. Tu'izzu man tasha, siapa yang kau kehendaki kau angkat setinggi-tingginya. Wa tudhillu man tasha, siapa yang kau kehendaki kau jatuhkan serendah-rendahnya. Biyadikal khair, segala kebaikan ada dalam genggaman kudrat iradatmu. Katakan Allahu Akbar. Walitukmilul iddata, sempurnakan bilangannya 29 atau 30. Setelah sempurna bilangannya, walitukabbirullah, bertakbirlah, mengagungkan, memuliakan Allah. Sejak tenggelamnya matahari kemarin sore, masuklah pada tanggal 1 Syawal, maka seluruh umat Islam mengagungkan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Khatib menyampaikan khutbah Id, pada khutbah yang pertama 9 kali takbir. Sebelum itu imam salat, memimpin salat Idul Fitri pun juga diawali dengan 7 kali takbir, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kau sangka hidupmu sulit, kau rasa hidupmu susah, maka sesungguhnya tak ada yang sulit bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Orang boleh hidup karena tidak makan. Andai putus beras, putus makanan pokok, manusia masih dapat hidup 3 bulan lamanya. Andai ada orang kehilangan air bersih, tak dapat minum, 3 hari dia masih bertahan. Tapi kalau dia sudah tidak ada harapan, putus asa, maka dia akan terjun dari gedung yang tinggi. Racun tikus dia sangka hanya sebagai minuman semata, dianggap akan menyelesaikan segala masalah hidupnya. Maka takbirlah, ungkapkan Allah Maha Besar. Hidupmu kau serahkan kepadanya. Inna salati, salatku, wa nusuki, ibadah, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku lillah, semuanya kuserahkan kepada Allah. Itulah makna filosofi takbir, supaya orang-orang yang merasa dirinya besar,
dia dikecilkan di hadapan Allah. Orang-orang yang merasa masalah hidupnya besar, sesungguhnya tak ada yang sulit bagi Allah. Allah hanya ingin supaya kita bersimpuh sujud di tengah malam. Allah hanya meminta satu, falyabudu rabb hadzal bait. Perbanyak ibadah kepada Allah. Kalau memperbanyak ibadah kepada Allah, Allah akan berikan dua. At'amahum min ju'. Kalau perutmu lapar, dia akan kenyangkan engkau. Wa amanahum min khauf. Kalau kau takut, akan dihilangkannya ketakutan dari dirimu. Manusia punya dua musibah. Yang pertama materi, lambung, usus, makanan, benda, tempat tinggal, kendaraan. Maka Allah katakan, falyabudu, banyak-banyak beribadah. Kalau kau banyak beribadah, materimu dicukupkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah rasa takut, rasa cemas, gundah gulana, tak dapat menatap masa depan, ngeri, ketakutan yang luar biasa. Wa amanahum min khauf. Setan yang membisikkan kefakiran. Asyaitanu ya'idukumul faqra. Setan selalu mengatakan kau akan susah, kau akan melarat, anak-anakmu tidak akan makan. Wa ya'murukum bil fahsya. Setelah dia bisikkan ketakutan, kecemasan, kengerian, kegalauan, lalu dia perintahkan untuk berbuat maksiat, dosa, zina, khamar, narkoba, korupsi. Maka semua itu akan terus menghantui akal hati pikiran manusia. Illal muttaqun, kecuali orang yang takutnya sudah dia habiskan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau terlintas di hatimu bahwa ada yang lebih besar, maka bertakbirlah di hadapan Allah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Itulah pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, semua ibadah ini ada misi yang ingin dicapai. Salat bukan sekedar tegak, rukuk, sujud, tasyahud, salam, i'tidal. Tapi di balik salat adalah innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar, mencegah perbuatan fahsya, mencegah perbuatan mungkar. Fahsya jahat, mungkar juga jahat. Apa bedanya? Fahsya kejahatan yang terkait dengan seksual, sedangkan mungkar kejahatan yang terkait non seksual. Korupsi, narkoba, zina, semua perbuatan-perbuatan itu tercegah kalau ada orang yang tetap sholat, perbuatan maksiatnya jalan. Sesungguhnya yang salah bukan ayat Al-Quran, tapi yang salah adalah manusia. Sama seperti obat yang dikatakan manjur, harganya mahal, impor dari luar negeri, tapi kenapa tidak dapat menurunkan gula darah? Bukan obatnya yang tidak manjur, tapi orang yang meminum obat itu tidak mengikuti aturan pakai, tidak mengikut aturan dokter, tidak sesuai dengan anjuran yang sudah disampaikan orang-orang yang mengatakan kalau kau ikuti aturan ini, makan obatnya, jauhi larangannya, maka kau akan sehat. Kesehatan hanya akan datang, bukan hanya sekedar obat, tapi menjauhi segala pantangan-pantangan. Itulah yang ada dalam ajaran Islam. Islam ini hanya terdiri pada dua, ta'muruna bil ma'ruf, berbuat baik, wa tanhauna 'anil munkar, jauhi perbuatan tercela, perbuatan yang mungkar. Fala rafata, maka dia tidak melakukan perbuatan kejahatan seksual. Wala fusuqa, dia tidak melakukan perbuatan kejahatan non seksual fasik. Wala jidal, lidahnya tidak kasar, caci maki, sumpah serapah. Jangan terjebak pada ritual ibadah. Berapa kali sholat, berapa kali melaksanakan umrah, ada tujuan, target, visi misi yang ingin dituju dari ibadah-ibadah itu. Bagaimana dengan puasa? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang percaya. Yang diundang hanya orang-orang yang percaya bahwa setelah hidup dia ini akan mati. Yang diundang hanya orang-orang yang percaya bahwa dia diawasi oleh Allah, dia dilihat oleh malaikat. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang percaya, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan bagi kamu berpuasa. Bukan hanya kamu, orang-orang sebelum kamu pun juga sama. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Target yang ingin dicapai, la'allakum tattaqun, supaya kamu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang Ramadan, takut makan padahal makanannya halal, takut minum padahal minumannya halal, takut mendekati istri padahal sah dan halal. Kalau pada bulan Ramadan kau takut kepada yang halal, maka di luar Ramadan takutkah engkau kepada yang haram? Bagaimana dengan sogok? Bagaimana dengan riswah? Bagaimana dengan upeti? Bagaimana dengan gratifikasi? Kenapa selama Ramadan kau takut meminum kumur-kumur wudu'mu? Kenapa di saat Ramadan kau berada di dalam tempat yang sempit, di dalam toilet, tidak ada satupun yang mengawasi, kau takut?
Tapi kenapa begitu keluar di bulan Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah yang haram kau ambil kembali? Bukankah Allah yang kau sembah di bulan Ramadan Allah yang sama dengan yang kau sembah di bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal dan Rabiul Akhir? Di mana letak takwamu? Setiap hari Jumat khatib naik ke atas mimbar berpesan, usikum wa nafsi, aku pesankan kepada diriku bitaqwallah, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kau besarkan Allah dalam hatimu, kalau kau besarkan Allah dalam dirimu, kalau kau besarkan Allah dalam pikiranmu, pastilah setan akan mengecil, pastilah dia akan pergi. Karena tidak mungkin ada antara Allah dan setan dalam satu ruang yang sama. Tidak akan mungkin ada binatang buas dengan binatang ternak di tempat yang sama. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan engkau berpuasa supaya kau sadar bagaimana rasa musyahadah, bagaimana rasa muraqabah, diawasi Allah Subhanahu wa taala. Inna alaikum lahafizin, bersama kamu ada malaikat penjaga, kiraman, mulia, katibin, mencatat segala amal, ya'lamuna ma taf'alun, mereka tahu apa yang kau lakukan. Ma yalfizu min qaulin, tak keluar satu kata dari ujung lidah, dari tepi bibir, illa ladaihi raqibun, ada malaikat yang mengawasi, atid, malaikat yang mengawasi, yang mencatat. Kelak semua akan ditulis dalam buku catatan yang nyata. Pada saat itu manusia tak dapat berdusta. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, hari ini mulut mereka kami kunci. Wa tukallimuna aydihim, tangan mereka kami buat berbicara. Wa tashhadu arjuluhum, kaki akan kami buat bersaksi. Apa yang akan dibicarakan tangan, apa yang akan dipersaksikan kaki, bima kanu yaksibun, segala yang pernah dilakukan dulu. Tangan yang curang memainkan timbangan, tangan yang curang membuat laporan, mata yang curang melihat yang tidak halal, telinga yang curang mendengarkan maksiat, kaki yang curang melangkah kepada tempat yang diharamkan Allah, tangan yang curang melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Iqra kitabak, baca buku catatan amalu. Kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba, cukuplah itu sebagai alat yang menghitung segala perbuatan. Tak ada satupun yang luput. Inna rabbaka labil mirsad, Allah senantiasa melihat, mengawasi, dan kelak semua akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. I'malu ma syi'tum, perbuatlah sesuka hatimu, perbuatlah sesuai pikiranmu. Tapi ingat, fa innaka mayyit, kau akan mati, kau hanya akan menjadi bangkai, kau akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna sam'a, pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fuad, hati dan pikiran, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semua akan disoal, semua akan ditanya. La tus'alunna yauma idzin 'anil na'im, semua kenikmatan, kedipan mata, bisikan telinga, lintasan hati dan pikiran, semua akan dituntut, diminta pertanggungjawaban. Wa in tubdu ma fi anfusikum, kalau kau nyatakan apa yang ada dalam hati dan pikiranmu, au tukhfuha, atau kau sembunyikan, yuhasibukum bihillah, kamu tetap akan dihisab. Ketika mereka ditutupkan pertanyaan, ketika mereka diperlihatkan buku catatan, mereka berkata, ma li hadzal kitab, mengapa buku catatan amal saya, mengapa buku catatan perbuatanku ini, la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, semua yang kecil, semua yang besar, perbuatan yang tak dapat dilihat manusia, tetap juga akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Tapi Allah Maha Kasih, Maha Sayang, Dia berikan 30 malam, 29 siang. Malamnya, man qama Ramadan, siapa yang menghidupkan malam-malam Ramadan dengan i'tikaf, dengan tahajud, dengan witir, lengkap dengan tarawihnya, muhasabah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, diampunkan Allah dosa-dosanya yang lalu. Illa man taba, orang yang bertaubat, wa amana, beriman dengan baik, wa amila amalan salihah, kemudian dia mengiringinya dengan amal saleh. Ulaika, mereka itu, yubaddilullahu sayyiatihim hasanat, mereka akan diganti Allah Subhanahu wa taala sayyiatihim, dosa mereka, maksiat mereka, hasanat, diganti Allah dengan kebaikan-kebaikan. Hendaknya kita masuk dalam golongan itu karena kebesaran kemuliaan Allah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, walillahil hamd. Pelajaran yang ketiga, sebakhil-bakhilnya umat Islam, sepelit-pelitnya umat Islam, dia akan pasti mengeluarkan satu sa', dia akan mengeluarkan 4 mud
sebagai zakat fitrah. Karena kalau tidak ibadah puasanya tak diterima Allah Subhanahu wa taala. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shadaqatal fitri. Rasulullah SAW mewajibkan membayar zakat fitrah sebelum khatib naik ke atas mimbar. Kalau khatib sudah naik ke atas mimbar, baru membayar zakat fitrah. Fa innaha shadaqatun minas shadaqat. Dia hanya sekedar sedekah biasa saja. Mengapa kita wajib membayar zakat fitrah? Supaya tidak ada hari ini orang mengemis. Jangan sampai ada hari ini orang yang meminta-minta. Beri dia uang, suruh dia pulang, karena ini adalah hari raya. Jangan sampai ada tetangga yang tidak makan. Siapa tetangga kita? Berapa jauh jaraknya dengan kita? 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri. Lihat, kenali mereka, tatap matanya. Apa pekerjaannya? Berapa anaknya? Bagaimana penghasilannya? Kalau sampai mereka tidak makan, kita akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Imanmu tidak hanya dilihat karena keningmu hitam saking banyaknya bersujud kepada Allah. Imanmu tidak dilihat karena pecimu putih, bajumu putih, kainmu putih karena tidak ternoda. Tapi imanmu akan dilihat, dinilai, dipandang Allah Subhanahu wa taala. Laisa bil mu'min, tidak diakui imannya. Man yabitu syab'anan, sanggup dia tidur dalam keadaan pulas, lelap, mengigau dalam mimpinya, sementara tetangganya kelaparan. Mereka adalah para pendusta-pendusta agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa itu pendusta agama? Bukan orang yang mengejek-ejek jilbab, bukan orang yang mengolok-olok syariat Islam. Mereka jelas kafir karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah. Adapun pendusta agama adalah orang-orang yang tetap sholat, orang-orang yang berpuasa, tapi ternyata mereka yukadzibu biddin. Siapa mereka pendusta agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka membiarkan anak yatim tidak makan, anak yatim tidak sekolah, anak yatim tidak dapat berbakti kepada orang tua. Kenapa? Karena pendidikannya tidak layak. Untuk itulah mengapa Yayasan Tabung Wakaf Umat bukan milik orang per orang. Ini adalah milik umat. Semua pengurus-pengurusnya bersaksi di hadapan Allah, membubuhkan tanda tangan. Kalau kami mati, tidak diwariskan kepada anak cucu, karena dia adalah milik umat. Santri-santri yang saat ini menghafal Quran, dari mulai makan, pakaian, semuanya gratis. Itu semua adalah datang dari umat, supaya para ustadz penceramah tidak hanya pandai berkhutbah, tapi dia justru menunjukkan inilah amal dari perbuatan. Orang yang sudah mengeluarkan zakat fitrah, dia hanya baru selesai dari satu muqaddimah, episode masih panjang. Bagaimana dengan sekolah mereka? Bagaimana berapa banyak anak-anak yatim yang tidak dapat ikut ujian karena tidak mampu membayar uang sekolah? Apakah kita akan lepas dari semua itu? Bagaimana dengan suku Talang Mama, suku Akit, Talang Jerinjing, suku Terasing, suku Sakai, suku Anak Dalam, suku Kubu? Kita akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para alim ulama kita dahulu sudah lepas karena mereka berdakwah. Ud'u ila sabil rabbik, ajak orang ke jalan Allah. Kalau engkau tidak sanggup masuk ke pedalaman, maka biayailah anak-anak pedalaman yang sedang menempuh pendidikan. 3 tahun lamanya mereka akan menghatamkan Al-Quran 30 juz masuk ke dalam kepala mereka. Mereka akan menjadi para penghafal Quran. Setelah itu mereka akan membaca kitab-kitab kuning, karena fikih berbahasa Arab, hadis berbahasa Arab, tafsir akidah berbahasa Arab, dalam kerangka bingkai ahlus sunnah wal jamaah. Wujud qidam baqa, mukhalafatu lil hawadithi, qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah, qudrat iradat, ilmun hayat, sama basar dan kalam. Akidahnya akidah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, ahlus sunnah wal jamaah. Fikihnya fikih Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, ahlus sunnah wal jamaah. Tasawufnya, akhlakul karimahnya, tazkiyatun nafsnya, ahlus sunnah wal jamaah. Imam Junaid Al-Baghdadi dan Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Inilah yang akan dapat memerangi kelompok-kelompok ahli bid'ah, khawarij, murji'ah, fitnah khalqil Quran, mu'tazilah, qadariyah, sekuler, liberal, komunis, ateis, agnostik. Kalau zaman dulu orang-orang sesat hanya sekedar pemikirannya, bukunya, dia berpikir di dalam rumahnya. Hari ini mereka bicara, dia streaming, ditonton oleh jutaan manusia. Apakah selamat umat ini di masa akan datang? Kita akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kuntum khaira ummah, kamu umat yang terbaik. Kamu umat yang terbaik bukan karena ke Makkah bolak-balik. Kamu umat yang terbaik
adalah karena ta'muruna bil ma'ruf, mengajak orang berbuat baik, wa tanhauna 'anil munkar, karena mencegah perbuatan mungkar. Kalau engkau bukan ulama, engkau bukan penghafal Quran, engkau bukan kiai buya, engkau bukan para habaib, manusia biasa, maka berikanlah rezeki yang dilimpahkan Allah. 50.000 rupiah yang kau kirimkan untuk membeli beras dimakan oleh anak-anak penghafal Quran. Mereka berdakwah ke jalan Allah, mengalir kepadamu. 1, 2, 3 sak semen, pembebasan tanah, membangun pondok pesantren, asrama. Rumah yang kau bangun besar akan tinggal, kendaraan megah, mewah, mahal akan diambil oleh ahli waris. Mereka akan jual, mereka akan bagi-bagi. Sampai masanya kau hanya sekedar tinggal kenangan semata. Namamu tak akan pernah disebut dan dikenang sepanjang zaman. Namamu tertulis di STNK BPKB, berganti nama orang lain. Namamu tertulis di sertifikat tanah Badan Pertanahan Nasional, tapi sampai masanya akte notaris berubah dan berganti. Tapi ada satu nama yang kekal abadi, man bana masjidan. Siapa yang ikut membangun masjid, banallah mithlahu baitan fil jannah. Ma akalta, yang kau makan, rezeki yang kau cari pagi petang siang dan malam. Ma akalta fa afnaita, yang kau makan busuk. Wa ma labista fa ablaita, yang kau pakai lapuk. Wa ma tasaddaqta fa amdaita, yang kau sedekahkan, yang kau wakafkan, yang kau infakkan, itulah yang akan kekal sampai hari kiamat. Sampai hari ini 14 abad lamanya sumur Utsman bin Affan masih tetap mengalir. Sampai hari ini kebun-kebun kurma yang ditanam oleh para sahabat masih mengalir. Begitulah mereka, silih berganti. Tanaman yang tak pernah mati, tanamlah tanaman yang bisa dimakan oleh anak cucumu. Satu batang pohon korma akan melahirkan 17 anak korma yang tumbuh pada celah-celah pelepahnya, jatuh ke bawah, tumbuh silih berganti sampai hari kiamat. Begitulah yang dilihat oleh Rasulullah SAW ketika melaksanakan Isra dan Mi'raj. Dia bertanya kepada Jibril, apa ini Jibril? Kenapa begitu dipetik, dipotong, dahannya putus, tumbuh lagi, tak menunggu waktu yang lama? Kata Jibril alaihissalam, itulah orang-orang yang berinfak, berwakaf, bersedekah, menolong agamamu. Jangan pernah takut miskin, karena yang memberikan engkau adalah Dia yang maha besar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Orang yang merasakan Allah besar, maka sesungguhnya rezeki yang dititipkan Allah itu dia lihat kecil. Tapi orang yang menganggap bahwa materi, uang, benda, tanah, rumah, kendaraan itu besar, dia akan mengatakan Allah kecil. Sanggupkah Allah membalas walaupun lidahnya tak berkata, walaupun mulutnya tak bicara? Tapi sesungguhnya dalam lubuk hatinya yang paling dalam, setan sudah berhasil membisikkan kemiskinan. Asyaitanu ya'idukumul faqra. Setan mengatakan fakir, kurang, kurang dan kurang. Seandainya manusia ini kaya raya, sebagaimana kayanya, lau kana libni adam wadiyan min zahab, seandainya manusia itu punya satu lembah dari emas, dia tidak akan pernah mengatakan cukup. Latamanna ayyakuna lahu wadiyan akhar, dia akan meminta satu lembah lagi. Walan tamla fahu illa turab, sampai mulutnya disumbat tanah, dia akan tetap menuntut dan meminta. Pelajaran yang keempat, pagi yang penuh barokah, manusia bertumpah ruah datang ke tanah lapang, ke masjid-masjid, mengagungkan asma Allah. Apakah 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun akan datang, peristiwa yang sama seperti pagi ini akan terjadi. Berapa banyak ayahnya beriman, anaknya murtad. Zaman dulu orang murtad takut, zaman dulu orang murtad malu. Ulama kalau sudah menyebut murtad 5 kali, 7 kali mereka berkata, na'udzubillah, wal'iyadzubillah, Allah menyelamatkan anak cucu kita. Hari ini orang dengan bangganya murtad, membuat video podcast, membuat wawancara, bangga ketika hukum Allah tidak ditegakkan. Padahal menurut hukum Islam darahnya layak ditumpahkan, halal darahnya. La yahillu damu imri'in muslim illa bi ihda thalath. Orang yang bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, tak halal darahnya ditumpahkan kecuali dia melakukan 3. An-nafsu bin nafsi, pembunuh, maka dia mesti dihukum bunuh. As-sayyibuz zani, pezina, ditanam badannya setengah dalam tanah, dilempar pakai batu sampai mati. Dan ada satu lagi, at-tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah, orang yang meninggalkan agama Islam. Jaminkah anak kita akan tetap
mengumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masukkan anak-anak ke sekolah tahfiz Quran, TK Quran, SD Al-Quran, SMP Al-Quran, SMA Al-Quran. Setelah itu dia akan terbang sejauh mata memandang. Silakan dia menjadi ekonom, silakan dia menjadi akuntan, silakan dia menjadi arsitek, silakan dia menjadi angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, menjadi polisi, menjadi dokter spesialis. Tapi dalam hatinya tetap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia hanya menganggap bahwa kecerdasan otaknya kecil, yang besar hanyalah Allah. Dia akan melihat bahwa jabatannya, hartanya, kekuasaannya tak ada apa-apanya. Hanya itulah yang akan bangun di tengah malam dan berkata, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau tidak, maka sesungguhnya dosa-dosa mereka pun akan mengalir kepada kita. Mengapa dosa anak mengalir kepada orang tua? Karena tidak memberikan pendidikan yang layak. Kullukum ra'in, setiap kamu adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati, kamu semua akan dituntut, kamu semua akan ditanya, kamu semua akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. I'dilu, bersikap adillah. Fattaqullah, takutlah kepada Allah. I'dilu baina auladikum, bersikap adillah terhadap anak-anakmu. Jangan yang satu kau berikan pendidikan yang layak, yang satu tidak kau berikan apa-apa. Jangan yang satu kau berikan kasih dan sayang, yang satu kau sepelekan dan kau remeh-temehkan. Kullukum mas'ulun, semua kamu akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wahai Umar bin Khattab, hukumlah anakku, karena anakku ini tidak baik, dia adalah anak durhaka. Umar bin Khattab yang bijaksana tidak mau menghukum. Dia kembali bertanya, ada apa wahai anak? Si anak bertanya kepada Umar bin Khattab, apakah kami anak-anak ini punya hak terhadap orang tua? Kata Umar bin Khattab, ya. Apa hak kami wahai Umar? Engkau diberikan ibu yang baik. Lalu yang kedua, engkau diberikan makanan yang baik. Yang ketiga, engkau diberikan pendidikan yang baik. Aku tidak mendapatkan tiga kebaikan itu wahai Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Ibuku bukan perempuan yang baik, namaku tidak baik, makananku dari yang haram. Maka apa kata Sayyidina Umar bin Khattab? Laqad aqaqtahu qabla an ya'uqqa alaih. Kau lebih dulu durhaka kepada anakmu sebelum anakmu durhaka kepadamu. Hari ini orang mengatakan anak durhaka, tapi sesungguhnya ada ayah yang durhaka, ada orang tua yang durhaka karena tidak memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anaknya. Kalau hari ini ada orang tua yang rajin ke masjid, baik, sopan, menutup aurat, tapi sesungguhnya masih banyak remaja, anak-anak perempuan tidak memakai hijab, bergaul dengan laki-laki perempuan tidak mahram. Itu karena orang tuanya diam. As-sakitu anil haq, diam melihat kemungkaran. Setan akhras, sesungguhnya mereka adalah setan-setan bisu. Kata Imam Abu Ali Ad-Daqqaq, laki-laki yang membiarkan anak perempuannya berjalan dengan laki-laki yang tidak mahram. Apa kata Nabi? La yadkhulul jannata dayyuth, tidak masuk surga dayyuth. Wa mad dayyus ya Rasulullah? Apa dayyus itu ya Rasulullah? Siapa dayyus itu ya Rasulullah? Alladzi la yagharu ala maharimihi, orang yang tidak ada rasa cemburu kepada mahramnya, orang yang tidak ada rasa kasih sayang. Kasih sayang bukan kau belikan anakmu perhiasan yang mahal. Kasih sayang bukan kau belikan pakaian yang mewah. Kasih sayang adalah dengan kau belikan pendidikan yang baik. Tahu dia bagaimana sholat, tahu bagaimana dia berzakat, tahu bagaimana dia menyambung tali hubungan silaturahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Pelajaran yang terakhir yang kelima adalah walaupun tarawih sudah banyak, walaupun tiap malam bertahajud, walaupun zikir, walaupun mengikuti pengajian, tapi kalau tidak menyambung tali silaturahim, la yadkhulul jannah, tak masuk surga. Qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim tidak masuk surga. Hadis ini ada dalam Sahih Bukhari, hadis ini ada dalam Sahih Muslim, menunjukkan kualitas hadis yang tertinggi setelah Quranul Karim, bahwa orang-orang yang tidak baik dengan tetangganya, dengan keluarganya, dengan orang tuanya, maka kata Nabi SAW, la yadkhulul jannah. Meminta maaf bukan kehinaan. Kalau kau meminta maaf kepada orang itu bukan kerendahan, karena orang yang paling tinggi, paling hebat, paling mulia, pemimpin para nabi dan rasul, imamnya nabi dan rasul, Sayyidina Muhammad SAW, tetap meminta maaf. Naik dia ke atas mimbar hari Rabu, dia berkata, man kuntu lahu jalattu lahu zahran, siapa yang pernah pundaknya aku cambuk, hadza zahri, ini pundakku, silakan cambuk. Man kuntu syatamtu lahu irdan, siapa yang pernah aku caci maki, sumpah serapah, kata-kataku kasar,
Ini harga diri Muhammad, silakan balas. Siapa yang pernah uangnya aku pinjam, bayar. Maka dia menuntut hari ini. Maka seorang sahabat berdiri, innalaka alayya thalatha darahim. Engkau punya utang 3 dirham ya Rasulullah. Apa kata Nabi kepada Fadl? Idfa' ya Fadl, bayarkan wahai Fadl. Allahu Akbar. Besarkan Allah supaya kau tidak angkuh dan sombong. Allahu Akbar. Yang besar hanya Allah, yang mulia hanya Allah, yang agung hanya Allah. Rendahkan dirimu. Daripada kau cari dia di padang mahsyar, lebih baik kau cari hari ini. Andai dia tidak menyambutmu dengan waalaikumsalam, andai dia tidak menyambutmu dengan senyuman, kau sudah lepas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang yang pahala hajinya banyak, jihadnya banyak, sedekahnya banyak, menghadap Allah. Apa yang terjadi? Ya'ti yaumal qiyamati bi salatin, salatnya banyak, wa siyamin, puasanya banyak, wa zakatin, zakatnya banyak, wa hajjin, hajinya banyak. Qad syatama hadza, dia sudah mencaci maki, sumpah serapah, kata-katanya kasar, melukai hati, tajam daripada sembilu. Lalu kemudian dia qazafa hadza, menuduh si fulan tanpa bukti. Akala mala hadza, memakan harta si fulan dengan cara batil. Maka orang-orang ini ukhidat hasanatu, diambil amal solehnya, solatnya, puasanya, zikirnya, tarawihnya, witirnya, hatam Qur'annya, diambil semua, diberikan kepada orang-orang yang dia aniaya. Faniyat hasanatuhu, amalnya sudah habis, tapi yang mengantri masih banyak. Orang yang dia zolimi satu kantor, orang yang dia aniaya satu negeri. Apa yang terjadi? Ukhidat khatayahum, diambil dosa mereka, diambil dosa mereka, dicampakkan kepada dia. Tsumma turiha finnar, lalu dia masukkan ke dalam api neraka jahanam. Inilah orang yang masuk neraka bukan karena berzina, masuk neraka bukan karena narkoba, masuk neraka bukan karena syirik, tapi masuk neraka karena zalim dan aniaya. Ittaquz zulma, takutlah kamu perbuatan zalim, fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah, karena kezaliman itu hanya akan menjadi penyesalan, kegelapan pada hari kiamat. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlishina lahuddin, walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal munafiqun. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadail wal karamat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluh, addal amanah wa ballagha ar-risalah wa nasaha lil ummah wa tarakana 'ala al-mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال تعالى في آية أخرى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات al-ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami. Mata kami tak layak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena dosa yang begitu banyak. Tangan kami yang pernah berbuat dosa dan aniaya, kaki kami dilangkahkan ke tempat maksiat, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li abaina, ampunkan dosa ayah kami. Kering kulitnya untuk mencarikan nafkah untuk kami. Kalau dia masih hidup dapat kami menyambut kemuliaan kedatangannya, tapi sebagiannya sudah menghadap Engkau ya Allah. Wali ummahatina, ibu kami, tak dapat kami membalas budi baiknya, ampunkan silap salahnya ya Allah. Kalau dia masih hidup, panjangkan umurnya, sehatkan badannya ya Allah. Entah berapa kali lisan kami, kata-kata kami menyentuh hatinya, mengganggu perasaannya. Berapa kali dia tak dapat dipandang orang dengan kemuliaan karena tangis pekik kami di tengah halayak yang ramai. Kalau dia sudah meninggal dunia, lapangkan kuburnya ya Allah. Allahumma ja'al quburahunna raudhatan min riyadil jinan. Jadikan kuburnya salah satu dari taman-taman surgamu ya Allah. Jangan jadikan kuburnya salah satu dari lubang nerakamu ya Allah. Waliman ahsana ilaina, orang-orang baik, tetangga kami, kawan kami, sahabat kami, sekantor dengan kami, orang-orang yang satu pekerjaan dengan kami, mereka sudah banyak berbuat baik dalam kehidupan kami, tak dapat kami balas kebaikannya, bahkan sebagiannya sudah mendahului kami. Ampunkan dosa-dosa mereka ya Allah.
Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Palestin. Tolong saudara kami yang sedang teraniaya di Palestina, di Rohingya, wa fi kulli makan min masyariqil ardi ila magharibiha. Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan negeri ini dari narkoba, dari zina, dari perbuatan keji dan munkar. Allahumma ansur man nasaraddin. Tolonglah orang-orang yang menolong agamamu. Waqdzulil kafarata wal musyrikin. Hinakan, rendahkan, jatuhkan orang-orang yang mengingkarimu, orang-orang yang mempersekutukanmu. A'da'aka a'da'ad-din, musuhmu, musuh agamamu ya Allah. Allahumma rabbana hab lana minas salihin. Jadikan anak kami anak-anak yang saleh dan salihah. Allahumma ja'alhum min hufazil Quran wal hafizat. Jadikan anak-anak kami menjadi para penghafal Quran. Wahfazhum min kulli su' wa syar. Jaga mereka dari narkoba, jaga mereka dari zina, jaga mereka dari LGBT, jaga mereka dari segala perbuatan keji dan mungkar. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina. Jadikan negara kesatuan Republik Indonesia negeri yang aman, negeri yang damai. Bil khusus bumi lancang kuning. Jadikan negeri ini tempat yang bertautnya syariatmu, baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad mazal muttaqun. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'zukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Langsung ya.